Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada kesempatan yang mulia ini adalah tafsir Al-Qur'anul Karim tentang bersedekah, berinfak, berzakat dengan memberikan dari harta yang terbaik. Kalau pada kajian-kajian yang lalu kita juga membicarakan bahawa Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang bersedekah itu untuk menyakiti orang yang diberikan sedekah kepadanya. Dan yang kedua, melarang juga untuk tidak mengharapkan balasan kepada orang yang diberikan infak kepadanya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penekanan keikhlasan ketika orang mengeluarkan hartanya itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sedekah itu dengan adza, menyakitkan orang yang menerimanya. Yang kedua, wala tamnun tastakthir. Janganlah ketika kita memberi mengharapkan untuk kembali. Maka apa yang kita beri itu semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan terima kasih pun dari orang yang pernah kita berikan itu. La nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Kami tidak mengharapkan daripada engkau jaza, balasan, bahkan juga tidak mengharapkan terima kasih. Yang kami harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih mengharapkan manusia, mengharapkan penghargaan manusia, maka di sana ada degradasi keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti amal ibadah kita akan tergantung sejauh mana orang menghargai kita. Ketika orang kurang menghargai kita, maka kurang pula ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ayat ini untuk membuktikan bahawa pemberian kita ini semata-mata karena Allah, maka Allah perintahkan untuk memilih harta yang terbaik. Dari yang baik kita miliki, maka pilihlah harta yang terbaik. Maka ketika berbicara dengan infak, sedekah, zakat ini, Allah Subhanahu wa taala memulai panggilannya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena kalau bukan karena iman, tidak sanggup orang memberi. Bukan karena dia tidak mampu, tapi dia tidak mau. Karena hanya iman sajalah orang bisa terdorong untuk memberikan sedekahnya, mengeluarkan harta yang terbaiknya. Maka jemaah dirahmati Allah, an-nida di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini juga sebagai pertanda bahwa ayat ini diturunkan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke kota Madinah. Penekanannya adalah aspek ibadah, penekanannya aspek muamalah, karena keimanan sudah ditanamkan sejak di kota Makkah. Jadi kalau bukan karena iman, orang tidak mungkin untuk bersedekah, kecuali sedekahnya mengharapkan imbalan balasan pada orang lain. Makanya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Mudahnya yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Kenapa dipanggil orang-orang yang beriman? Ini litasyrif, untuk menunjukkan kemuliaan. Allah panggil kita hai orang-orang yang beriman. Jadi kita ini sudah dianggap mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah meletakkan, memberikan list daftar kita orang-orang al-mukminin, orang-orang yang beriman. Kalau pencipta kita sudah mengakui kita orang yang beriman, apakah itu bukan sebuah penghormatan?
Jadi maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tekankan di sini orang-orang yang beriman karena hanya merekalah yang mampu mengeluarkan harta yang terbaik. Allah mengatakan anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Khitab ini kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengatakan anfiqu, akhriju, keluarkanlah min thayyibati, bahagian dari yang terbaik, min litab'id, bahagian kecil, bukan semuanya. Allah perintahkan bahagian kecil yang kita miliki ini, min thayyibati ma kasabtum, yang terbaik dari apa yang telah engkau usahakan. Jadi kasabah ini maknanya sebuah pekerjaan yang mengeluarkan tenaga, yang meneteskan keringat. Dari usaha yang meneteskan keringat itulah engkau keluarkan. Bukankah kau mendapatkan harta itu dengan capek, dengan susah payah? Mungkin engkau tidak tidur malam. Dari semua usahamu yang penuh pengorbanan itu, mampukah engkau mengeluarkannya pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua pendapat ulama tentang makna anfiqu di sini. Apakah mengeluarkan ini adalah sebagai pengeluaran wajib, ataukah yang dimaksudnya adalah pengeluaran sunnah, sedekah at-tatawwu', anjuran-anjuran. Jadi jemaah dirahmati Allah, karena harta yang Allah berikan kepada kita, ada yang wajib kita keluarkan. Zakat itu wajib kita keluarkan. Nazar wajib kita keluarkan. Ada yang sunnah. Apa maknanya? Kita tidak sampai nisab atau tidak sampai haul, tapi kita punya harta, kita punya rezeki, maka di sana kita keluarkan sedekah sunnah. Yang penting setiap hari ada harta yang kita keluarkan, baik mungkin nafkah yang wajib ataupun nafkah yang sunnah. Karena harta yang kita keluarkan itu sama dengan yang kita makan. Setiap yang kita makan mesti ada yang kita keluarkan. Orang yang makan tidak mengeluarkan, apa terjadi? Akan terjadi pembusukan dalam perutnya, akan merusak kesehatannya. Maka orang-orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya sama dengan orang makan setiap hari tapi tidak pernah dia mau mengeluarkannya. Itulah sebabnya kenapa orang-orang yang bakhil itu akan berada dalam kondisi yang tidak sehat. Tidak sehat jasmaninya, tidak sehat rohaninya, tidak sehat psikologinya. Dan orang-orang yang banyak mengeluarkan itu, maka dia pasti menjadi orang-orang sehat. Kenapa kita harus berolahraga? Untuk mengeluarkan keringat kita. Kenapa kita harus ke toilet? Untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak penting. Maka kalau kita bilang babuz zakah, apa zakah itu? Az-zakah min wasaikhin nas. Zakah itu adalah kotoran manusia. Kotoran apa? Kotoran harta itu. Harta itu kan lagi pada igolom tatampo, kan banyak kotoran itu. Menyadap aja wajah meran dia. Maka oleh karena itu kita keluarkan itu agar tidak meran. Itulah sebabnya kenapa Banu Hashim dan Banu Muttalib dari keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak boleh menerima zakat. Kenapa tidak boleh? Karena zakat adalah termasuk min wasaikhin nas, kotoran-kotoran manusia. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menerima zakat. Beliau tidak makan zakat. Zakat ini adalah sebagai pengeluaran hal-hal yang kotor pada manusia. Jadi makanya ada zakatul fitrah, ada zakatul al-mal.
Zakat fitrah yang kita bersihkan jiwa kita, kekurangan kita dalam Ramadan itu kita sempurnakan dengan zakat fitrah. Sedangkan kotoran harta kita keluarkan dengan zakatul mal, zakat harta namanya. Jamaah hamba Allah, guru-guru kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu pendapat mengatakan makna anfiqu, infak di sini adalah az-zakah. Jadi zakat yang wajib. Ketika kau mengeluarkan zakat itu, maka berilah harta yang terbaik. Orang takoh padi, cok padi yang paling bagus, berikan dia untuk zakat. Kenapa? Karena zakat itu adalah kita memperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pemberian Qabil tidak diterima? Kenapa Habil Allah terima? Karena Qabil memberikan daripada butiran-butiran yang tidak bagus. Qabil kan orang pertanian, dia banyak bercocok tanam. Ketika diperintahkan Allah lewat ayahnya Adam, maka diambillah padi-padi yang enggak dipakai, dia persembahkan peduk aja mana mampanin agak-agak. Sedangkan Habil adalah orang ahli peternakan, berternak kambing, domba. Dia senter mana domba yang paling bagus, yang paling dia cintai, dia ambillah yang paling gemuk di antara itu, dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah datangkan api dari langit untuk memakan yang pemberian Habil, ditinggal biarkan yang punya Qabil. Kenapa? Karena yang Allah terima bukan bendanya tapi hatinya. Hati orang yang ikhlas nampak pada perbuatannya. Hati orang yang tidak ikhlas pun nampak pada perbuatannya. Memang perbuatan bukan segala-galanya, tapi dampak hati itu ada pada perbuatan. Jadi orang memang ikhlas kepegakan sempurna, itu kan keikhlasan dia. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, Allah sudah tunjukkan kepada kita bagaimana orang yang ikhlas dalam berinfak, macam mana pula orang yang tidak ikhlas dalam berinfak dalam ibadah. Habil dan Qabil, kedua-duanya anak Nabi Adam alaihi salam. Habil beramal dengan ikhlas, tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan perkawinan dengan seorang wanita cantik. Dan Qabil tidak ikhlas karena dia mempersembahkan itu untuk mendapatkan seorang perempuan yang bernama Iqlimah. Jadi setiap sesuatu yang mengharapkan makhluk itu tidak ikhlas. Tetapi setiap sesuatu yang mengharapkan Khaliq, maka itulah perbuatan ikhlas. Maka beda ikhlas dengan tidak sangatlah tipis adanya. Tidak ada yang bisa membedakan itu kecuali orang yang beramal dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut anak ikhlas lagai tu aku. Anji siapa tahu orang ikhlas enggak ikhlas, kan hati dia enggak tahu kita. Sang anak ikhlas lagai. Memang kita kadang-kadang seolah-olah bisa menilai. Tapi ikhlas itu adalah amalul qalbi. Tidak bisa orang bisa menilai. Maka ibadah kita, solat kita, puasa kita, zakat kita, harinya sama, jumlah rakaat sama, tapi beda-beda pahalanya. Di mana letak bedanya? Pada tingkat keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhlas ini dalam bahasa Arab dari kata khalasa yakhlusu. Khalasa yakhlusu. Kan sering orang khalas, sudah. Apa makna sudah? Lepas. Artinya ketika kita beramal, melepaskan diri akan ketergantungan kepada makhluk. Jadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi
Rabbil alamin. Jadi kalimah lillahi itu memang mudah kita ucapkan, tapi hati kita tetap ada dunianya di sana. Jadi inilah jemaah yang dirahmati Allah, sebuah pertentangan dalam hati kita antara mengharapkan dunia atau mengharapkan akhirat, antara mengharapkan Khalik ataukah mengharapkan makhluk. Maka orang-orang yang mengharapkan Khalik tidak pernah putus asa dalam hidupnya. Orang-orang yang mengharapkan makhluk selalu dia merasa tidak pernah puas dalam setiap amalnya. Jamaah yang rahmati Allah, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin yang pertama, ada mengatakan bahawa yang dimaksud dalam ayat ini, anfiqu, hendaklah engkau mengeluarkan infak, az-zakatul mafruḍah, zakat yang wajib. Naha an-nasa an infaqir radi, dilarang manusia untuk berinfak sesuatu yang jelek, sesuatu yang enggak lagi dipakai. Alah, daripada tabah tak tergah ke ni, baja-baja yang king-king tergah ni, ketimbang kita buang ke tong sampah kan. Itu ketimbang kita buang ke tong sampah kan, mendingan kita sedekah. Inilah dia pilihan antara sedekah apa ke tong sampah. Rupanya dia pilih sedekah. Inilah pilihan yang tidak baik. Tapi macam mana juga, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sangat kita cintai, maka Allah mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Jadi kalimah lan ini pada juz yang keempat ini, lan maknanya adalah nafyu al-mustaqbal, tidak pernah akan. Never ever bahasa Inggris, tidak pernah akan, han sagai-sagai, sampai kepada albir, kepada kebaikan yang sempurna seseorang, hingga dia mampu menginfakkan apa yang paling dia cintai. Mimma tuhibun, apa yang kita cintai. Mesti kan Allah ada pakai li dah juga deh. Hai je, bagus juga. Tetapi itu tidak akan menyampaikan dia kepada albir. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, albir ini kan majma' al-khair, kumpulan semua kebaikan. Jadi kalau kita sudah mampu mengorbankan yang paling kita cintai, kita infakkan, maka kita seolah-olah sudah sampai pada kumpulan kebaikan. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, kalau ditanya sedekah apa yang paling baik, atau kapan sedekah yang paling baik, jawabannya adalah sedekah yang paling baik ketika kita masih sehat, ketika kita masih banyak angan-angan, ketika kita masih banyak rencana program yang akan kita kerjakan, maka waktu itulah sedekah yang paling baik. Karena waktu itu kita sangat bakhil. Jangankan untuk orang lain, untuk diri kita saja kita tahan-tahan. Untuk apa? Kita lagi bangun lantai 5, beli dah payung untuk lantai 5 yang kena dapat. Waktu itulah sedekah yang paling istimewa. Kenapa? Karena kita lagi naikkan lantai 5. Beo dia peng kena blow motor baru pak. Nyo habis peng apa? Yang belanja berhemat pakot BO tu untuk dah sempurna blow motor baru. Waktu itulah kita memiliki infak yang terbaik. Ada uang 5,000 ini untuk beli nasi, tapi kita ambil 1,000 dia, itulah sedekah yang paling baik. Karena itulah uang segala-galanya yang kita miliki. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diuji dengan kemampuan yang kita miliki. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada mengatakan dari Ibnu Atiyah mengatakan zahir apa yang diucapkan oleh Al-Barra dari Azib dan Hasan Qatadah mengatakan ayat ini terkait dengan sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib mestilah kita keluarkan apa yang kita miliki dari harta. Kalau orang punya padi, dia keluarkan padi jenis yang dia dapatkan.
Tetapi kata beliau, ini ayat terkait dengan sedekah sunat. Karena orang kalau kita mau uji kehebatannya, kita lihat pada ibadah sunnahnya. Kalau ibadah wajib sudah pasti kita kerjakan. Tapi orang kalau kita mau lihat bagaimana istimewa ibadahnya, maka lihatlah dia pada ibadah sunnah. Nah, makanya Imam Ahmad bin Hanbal dahulu beliau pernah mengatakan kepada anaknya, "Nak, kamu tahu siapa Imam Syafi'i?" Oh, hebat sekali. Ibadahnya, mudarasahnya, Qur'annya luar biasa Imam Syafi'i itu. Jadi anaknya penasaran bagaimana ibadah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Entah bagaimana ceritanya Imam Syafi'i mampir ke rumah Imam Ahmad. Alih ke ban tamang di rumah Imam Ahmad. Ya, jadi penasaran yang dulu pernah ada pada hati anak Imam Ahmad dari cerita ayahnya ini, mereka rasanya akan terpuaskan pada malam ini. Karena malam ini Imam Syafi'i akan bermalam pada rumah Imam Ahmad. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam itu anak-anak Imam Ahmad ini alim-alim. Sebagaimana ayahnya, anaknya juga alim seperti ayahnya. Maka Imam Ahmad sudah meletakkan guci ciriak untuk berwudu. Dulu kalau di Arab itu susah kita untuk mencari air wudu. Nah, kalau ada tamu-tamu datang, taruhlah tempat wudu, ada air wudu di tempat dia tidur. Jadi jemaah rahmatullah, setelah tengah malam mereka bangun, Imam Ahmad bangun, anak-anaknya bangun salat tahajud. Setelah mereka salat tahajud, apa mereka kerja? Mereka mengintip apa yang akan dikerjakan oleh Al-Imam Syafi'i. Ini penasarannya pukul-pukul Imam Syafi'i. Klik beliau. Mereka melihat Imam Syafi'i balik uwi ke balik unen ke balik. Anak kepada kau. Tunggu lagi, mungkin sebentar lagi. Tidak bangun juga, balik kiri, balik kanan, balik kiri. Tidak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah azan subuh. Salatu khairum minan naum. Ya, rupanya baru bangun subuh beliau. Jadi tidak bangun-bangun. Nyatanya Imam Ahmad ini tahu ini anaknya pasti datang kepadanya mengatakan, "Ayah, apa juga ayah bilang hebat kali Imam Syafi'i, kau tidak bangun-bangun tahajudnya." Tenang, sabar kamu. Nanti setelah subuh kita akan bertanya kepada Pak Imam kenapa beliau tidak bangun waktu tahajud. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai salat, ketiga mereka Imam Ahmad dan anak-anaknya bertemu dengan Imam Syafi'i. "Pak Imam, sebenarnya kami dari tadi mengintip Pak Imam, melihat kerja apa tahajud berapa rakaat malam hari. Tapi nyatanya Pak Imam tidak bangun-bangun." "Saya sebenarnya," kata Imam Syafi'i, "dari tidur tadi saya tidak tidur saya. Jadi bolak-balik. Kenapa tidak tidur? Saya lagi mikirkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis itu satu hadis pendek itu saya sudah ketemukan 70 kesimpulan hukum. Satu hadis beliau dapatkan dalam bolak-balik 70 kesimpulan hukum. Kata Imam Ahmad, "Ada kau lihat nak, mana hebat ayahmu dengan Imam Syafi'i. Ayahmu salat tahajud untuk kemaslahatan dirinya. Imam Syafi'i menyimpulkan 70 hukum untuk kemaslahatan semua umat Islam sampai akhir masa." Rupanya ibadah seseorang itu jemaah dirahmati Allah, apapun yang dikerjakan itu sangat berpengaruh kepada kemaslahatan umat di kemudian hari. Jadi inilah jemaah dirahmati Allah, bagaimana ibadah seseorang itu ada lewat ibadah mahdhahnya, ada lewat ibadah sosialnya, yang intinya adalah bagaimana dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Kita kembali kepada sedekah sunnah tadi, bahwa sedekah sunnah ini sedekah yang
dengan itulah kita menilai manusia. Makanya kemarin kita bicarakan sedekah sunnah ini yang paling afdal sedekah yang tidak diketahui oleh orang lain, paling afdal. Tetapi kalau umpama sedekah sunnah ini diketahui oleh orang lain, disebutkan namanya, tujuannya untuk dakwah, maka hukumnya juga dianjurkan. Mesin nan tanya fulan 5 juta, gara-gara penyebutan nama fulan 5 juta ini, rupanya teman-temannya semua mengatakan, hai fulan 5 juta dah jauhlah malir. Akhirnya orang-orang yang terdorong karena namanya infak di atas itu memberikan infak. Semua orang berinfak karena terdorong namanya, maka dia dapat pahala. Di mana pahalanya? Karena dia pada urutan nomor 1 yang berinfak, orang-orang lain yang bersedekah, karena dorongan namanya itu dia pasti dapat pahala. Inilah jemaah yang dirahmatillah, fadilah orang yang menampakkan namanya untuk sebagai dakwah bagi orang lain, memberikan nafkah atau infak. Jadi dua-duanya ada hikmahnya. Kalau merahasiakan sedekah itu untuk menjaga kemaslahatan dirinya agar tidak muncul penyakit riya, kalau dia menunjukkan namanya itu sebagai dakwah kepada orang lain, itu pun akan memberikan pahala yang luar biasa. Man dalla ala khairin ka ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan orang lain terhadap kebaikan, maka pahalanya sama dengan orang yang berbuat kebaikan itu. Ini dapat kagak Pak, semayang enggak? Jadi beliau salat bagaimana? Pahalanya sama dengan pahala kita. Ganya membuat tertuh, kita dapat juga 100. Dari mana? Dari kita sudah mengajak orang. Lain lagi pahala kita beribadah, lain lagi. Yang mesti lehedo dapat ajak jemaah. Lehedo kayaknya 27, katanya 27 kali leh. Pakai kali leh karena kali lehedo dapat kau. Mana dapat kamu tertuh? Tinggal ada kali-kali belum. Jadi kalau boleh kita salat mengajak orang lain 1 orang, minimal anak kita, minimal istri kita, minimal. Jadi sambil kita beribadah sudah ada bonus-bonus yang lain yang ikut bersama kita. Maka tidak ada ruginya orang mengajak orang lain. Walaupun hanya sepotong kata, Pak, tajak temayang ya. Kan tak rugi itu. Kan nak rugo dia tak berbiasa Pak, temayang enggak kan rugo. Karena di sana akan ada pahala. Baik dia datang atau tidak datang, kita pasti sudah dapat pahala. Pahala apa? Pahala mengajak orang untuk melaksanakan kebaikan. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tatawwu. Jadi pahala sedekah tatawwu, sedekah yang sangat dianjurkan untuk memilih di antara harta yang terbaik. Jadi jemaah rahmati Allah, wa amma tatawwu fa kamal mar'i ayatatawwa bil qalil. Jadi orang-orang yang sedekah tatawwu nak mesti dapat harta yang banyak. Hana sedekah apa? Oh mah napeng, mah pajan napeng. Oh, jangan kita bilang kita butuh. Tidak ada orang yang tidak butuh kepada uang. Sedekahlah walaupun Rp1.000. Watena 2.000 sedekah marto. Nanti watena 5 juta sedekah 1 juta. Bersedekah itu adalah pembiasaan. Jadi jemaah rahmati Allah, maka di tatawwu ini diperintahkan bersedekah walaupun sedikit. Fakadzalika lahu ayatatawwala binazilin fil qadar. Bahkan juga kita dianjurkan bersedekah waktu kita ada musibah sekalipun. Boleh gak ada Honda Pak? Kita sedekahlah Rp1.000. Mungkin dengan itu pula barang hilang akan kembali. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, bersedekah itu tidak mesti ketika banyak. Justru ketika banyak orang berat untuk bersedekah. Sedekahlah di waktu sedikit, karena kalau biasa bersedekah di waktu sedikit, maka waktu banyak pun akan mudah bersedekah. Jadi nak orang tanya apa? Mia anak lemu ke anak pe ke? Tak gerak. Tak gerak. Tak gerak. Mengkarek je. Tapi bagaimana juga mampu kita gerakkan? Sejak kecil kita gerakkan. Itu sampai dia besar kita mampu gerakkan itu. Kenapa? Karena sudah terbiasa kita gerakkan dari kecil,
maka hingga besar pun kita akan sanggup kita gerakkan dia. Maka membiasakan sesuatu dari kecil, insya-Allah akan menjadi kebiasaan hingga kita dewasa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu wadirhamun khairun min tamrah. Kalau orang bersedekah satu tamar, satu dirham, lebih baik daripada sebutir kurma. Semakin besar kita sedekah, maka semakin besar pula pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat yang kedua adalah mimma kasabtum. Kasab ini dalam Al-Quran ada dua kata. Ada kasaba, ada iktasaba. Ketika Allah mengatakan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat, bagi jiwa ini apa yang dia usahakan. Dan bagi jiwa juga akan menerima beban dari kejahatan yang dia usahakan. Jadi kasabah ini ada dua makna. Kalau makna kasabah yang pertama, sebagian ahli mufassir mengatakan yang baik-baik. Jadi kasabah ini artinya konotasi yang baik-baik. Kalau iktasabah itu biasanya kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi maka dikatakan al-kasbu yakunu bi ta'bi badan. Jadi yang disebut dengan kasab, disebut dengan usaha itu adalah semua kegiatan yang memberatkan badan, yang mencapekkan badan. Apa contohnya? Damukat, damugo, ya, itu semua mencucurkan keringat. Tajmato, nah ini kan kasabat. Dari apa yang telah kau cucurkan keringat, maka kau dapat hasil. Hasil itulah engkau berikan, keluarkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu makna yang pertama. Jadi kasabah. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah yang paling baik adalah harta yang kita peroleh dari keringat kita, dari semua usaha kita. Karena sesuatu yang kita dapatkan dengan susah payah, kita keluarkan juga dengan susah payah. Hek menumpuk, hek daripada duit. Misalnya kita beli minuman, kita cari uang 3 hari baru dapat minuman ini, maka sebagaimana capek kita dapatkan, maka berat pula kita keluarkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, keluarkanlah dari apa yang telah kamu usahakan dengan susah payah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di sini Allah mengatakan bahwa setiap usaha dengan susah payah itu adalah al-kasb. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Auladukum min thayyibi aksabikum." Anak-anakmu adalah usahamu yang terbaik. Anak-anakmu adalah usahamu yang terbaik. Fakulu min amwali auladikum hani'a. Maka makanlah dari harta anakmu hani'a, dengan penuh merasa kenikmatan. Dahulu ada orang yang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia lapor, ya Rasulullah, inna abi sariqah. Wahai Rasulullah, ayah saya ini mencuri harta saya. Ngejar rumah kagak kau bawa pisang. Ya rumah kagak jauh bawa kagak cu harta lun ya Rasulullah. Kira-kira begitulah. Nabi mengatakan bahwa anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Jangan bilang-bilang ayahmu mencuri harta. Kamu saja milik ayah. Bagaimana kau bilang bahwa dia mencuri hartamu? Bagaimana dia besarkan engkau? Berapa harta yang telah dia habiskan? Bagaimana semua dari kecil hingga engkau dewasa dikawinkan dan sebagainya? Berapa harganya itu? Jadi tidak boleh seorang anak sampai mengatakan ayahnya telah mencuri hartanya. Maka Nabi mengatakan bahwa kamu dan hartamu
adalah milik orang tua. Jadi oleh kerana itu jemaah rahmat kita ini milik orang tua kita. Maka semua amal ibadah kita ini mengalir pahala untuk orang tua kita, baik sebuah kebaikan ataupun kejahatan. Kalau kita ibadah puasa, zakat, haji, orang tua kita sudah meninggal, mengalir tak? Mengalir. Kenapa? Karena kita adalah orang tua kita. Nah, kalau kita berzina macam-macam mengalir juga. Kenapa? Karena kita adalah orang tua kita. Nah, jadi betapa bahagianya seorang orang tua kalau punya anak-anak yang soleh, yang beriman, beribadah, beramal, karena semua amal ibadahnya akan ikut mengalir kepada orang tuanya. Ya nani dua heput, bayangkan semuanya beribadah. Kira-kira kita yang sedang tidur dalam kubur senang tak? Anak ni nak boh mesti. Yang tabah dengar baca Quran, tabah dengar sembahyang tahajud, yang satu sedang berzikir. Kira-kira kita senang tak? Masya Allah, senang sekali. Ketika kita tidak ada lagi jalan untuk beribadah, waktu itulah teralirkan ya fahala-fahala dari anak-anak yang soleh. Maka anak yang soleh ini adalah dambaan semua orang tua. Idza mata ibnu adam qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin wala aw waladin salihin yad'u lahu aw ilmin yuntafa'u bi. Jadi anak-anak yang soleh ini merupakan dambaan semua orang tua. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini adalah bukan menjadikan anak kita menjadi orang kaya, enggak. Menjadikan anak kita menjadi orang yang kaya amalnya, yang kaya ibadahnya. Jadi inilah kebahagiaan seorang orang tua. Dan itu jemaah dirahmati Allah, sebagaimana yang kita katakan tadi, tidak boleh terpisah ayah dengan anak. Jadi kalau anak tak terpisah dengan ayahnya, insya Allah ayah itu seperti anak, anak itu seperti ayah. Maka oleh karena itu kalau kita melihat bagaimana anak Ahmad bin Hanbal tadi, persis ayahnya. Kalau kita lihat anaknya seperti ayah. Kalau kita lihat ayahnya, kira-kira anak seperti itu. Anaknya hafal hadis kayak anaknya. Jadi inilah jemaah rahmatillah, harapan kita ke depan menghadirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka Allah mengatakan poin yang pertama adalah anfiqu min thayyibati ma kasabtum, nafkahkanlah yang terbaik. Thayyib, yang terbaik dari apa yang telah engkau usahakan. Yang kedua jemaah rahmati Allah, wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dan Allah mengatakan, wahai manusia, keluarkan pula apa yang telah kami keluarkan bagi kamu dari bumi ini. Bumi ini jemaah rahmati Allah adalah perut yang sangat kaya. Perut bumi ini perut yang sangat kaya. Dia mengeluarkan tumbuhan, dia mengeluarkan berbagai barang tambang, dia mengeluarkan sejumlah barang temuan. Masya Allah, perut bumi perut yang kaya. Kita menanam pohon ni, satu biji yang kita masukkan ke dalam tanah, nak tahu dia kapan tumbuh, kemudian besar lalu berbuah. Tak kata hai kamu buah kau. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kekayaan kita dari bawah tanah ini. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini ulama membagi ada 3 hal. Ada tumbuh-tumbuhan, ada barang tambang, dan juga ada barang temuan. Mana tumbuh-tumbuhan? Semua yang kita tanam ini, padi, jagung dan sebagainya. Mana barang tambang? Semua mineral, minyak dan sebagainya. Mana barang temuan? Kita kuah. Kamu nampak harta karun bang. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kita dari bawah tanah ini.
Maka inilah 3 sunif, 3 macam barang yang hadir dari perut bumi ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fi duna 5 awsuqin zakat. Ya, tidaklah ada pada barang yang dikeluarkan dari tanah ini yang kurang dari 5 wasak itu belum wajib zakatnya. Artinya belum sampai nisab. Karena jemaah dirahmati Allah, ada harta yang dia apabila sampai nisabnya maka wajib zakat. Ada harta sampai nisab dan sampai haul, sampai tahun baru wajib zakat. Sedangkan zakat pertanian ini adalah Allah mengatakan, keluarkanlah zakatnya yauma hasadih, pada hari engkau panen. Wateurot, pada hari kita panen. Urut takau padi, lihat takau padi tak kurui, dia sampai 5 wasak, sampai dia 6 gunca, maka maknanya kita sudah wajib mengeluarkan zakat. Berarti zakat pertanian kita keluarkan ketika kita panen. Kapanpun kita panen, maka itulah waktu kita mengeluarkan zakat. Dalam bahasa agama disebut dengan yauma hasadih, hari kita panen. Hari panen itu kan hari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah sampai waktu salat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kaya harta dan kaya jiwa, kaya ilmu dan kaya amal, sehingga kita bisa masuk dalam dunia orang yang bahagia dan akhirat insyaallah masuk ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.